belusukan, turun langsung rumah ke rumah, benar-benar rumah ke rumah. Dan warga pun ya bingung, kok tumben nih baru kali ini nih, biasanya cuma timnya, ini calegnya langsung. Itu bukan 1-2 orang yang ngomong, udah puluhan bahkan ratusan orang yang sudah ngomong. Spanduk anggota DPR RI pun kalah banyak dengan kita. Itu benar teman-teman, tadi perjalanan kita ke sini, wah sampai bosan dilihatin Pak David. Jadi dari gagasan tadi atau secara spesifiknya, emang tujuan Bang David lah atau niat Bang David itu menjadi calon DPRD itu apa sih? Ini kita juga terus terang secara pribadi saya juga kepo banget nih. Wah, tahun kemarin ada Bang David, tahun ini ada Bang David lagi. Sebenarnya apa sih tujuan Bang David nih mau jadi caleg DPRD nih Bang? Boleh dikasih tahu lah Bang. tujuan saya sebenarnya simpel. Ya, sebagai batu loncatan untuk ke tahap jenjang yang lebih tinggi. Ya, misalkan ke DPR RI, ataupun misalkan gubernur, wakil gubernur sekalipun. Karena ini, gini, kita selaku pengusaha, uang kita terbatas lah. Anggap kita punya uang sebanyak-banyaknya pun tidak bisa kita untuk mensejahterakan warga yang ada di lingkungan kita. Nah, minimal kalau kita sudah terpilih jadi anggota dewan, tentu ada jenjang-jenjang karir, kita naik ke DPR RI, harapan kita, cita-cita kita. Terus kita juga bisa naik ke gubernur, wakil gubernur, atau ya bupati, wali kota, seperti yang sudah terjadi. Dengan contoh-contohnya kan sudah banyak. Ada wali kota yang jadi wakil presiden, ada bupati yang jadi gubernur, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita sudah, saya berpikirnya kalau kita sudah megang anggaran provinsi ya, atau daerah, itu kita mau nolong orang tuh enak. Jadi ya yang kita pergunakan ya uang yang memang dari pemerintah ini diperuntukkan untuk mensejahterakan warga atau masyarakat yang ada di wilayah kita. Jadi intinya tujuan besar Pak David itu tetap pengen ngebantu sebanyak-banyaknya masyarakat kita. Pengen bantu sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita sebagai pengusaha terbatas. Tapi kalau kita sudah menjadi bagian dari pemerintah ya kita salurkan apa yang memang menjadi haknya warga, haknya masyarakat. Fungsi dan tujuan utama kita ya mensejahterakan warga kita. Yang penting satu sih Bang David, jangan tergiur sama korupsi atau tergoda. Karena mudah-mudahan enggak. Udah punya basic pengusaha, ditambah punya kekuasaan sedikit lah ya. Regulasi dipegang, wah itu condongnya 2 tuh. Kalau nggak KPK, ya kan Polda tuh. Ya, mudah-mudahan kita nggak ke arah sana. Jangan sampai ya Bang David ya. Kita udah Cikoding dan nitip nih teman-teman Orchid. Nah, itu tujuan besarnya. Mudah-mudahan tercapai lah Bang David. Sekarang langsung nih, selama ini udah Januari nih, udah 33 harian lagi lah ya, atau 30 hari nih. Selama ini udah ngapain aja nih Bang David sebagai calon anggota DPRD Cikoding dari Partai Gerindra? Karena Gerindra di Cikoding ini lumayan masif nih, saya perhatiin. Di sebelah sana ada si A, si B. Ya. Di Gading ada. Jadi ini luar biasa nih. Ini kalau saya berkegiatan itu bukan hanya sejak saat mulai masa kampanye, karena saya sendiri pun ya tadi, selain saya sebagai caleg, saya punya jabatan lain di luar caleg. Jabatan di luar struktur. Saya adalah ketua Gekira Jakarta Utara. Gekira tuh sayap ya kalau nggak salah. Sayap partai Gerindra juga, Gerakan Kristiani Indonesia Raya. Jadi saya sebelum masa kampanye saya sudah berkegiatan dengan menggunakan jabatan saya di Gekira. Karena kan ya belum boleh berkampanye, tapi saya juga bukan berkampanye, tapi berkegiatan sosial, membawa nama Gekira. Saya juga ya ada struktur di HIPMI, kita bisa berkegiatan sosial, turun langsung ke masyarakat, membantu UMKM. Terus
Ya, ada organisasi-organisasi lain kepemudaan, termasuk di Pemuda Pancasila, saya salah satu MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi luar DKI. biasa. Anggota PP juga ya. Ya, Luar biasa. Paket lengkap lah ini berarti sangat nih. lengkap kita. Ya. Jadi kegiatan. selama jadi calon ini artinya Pak David melanjutkan apa yang udah dibiasakan. Ya, sudah saya biasakan dan pastinya selama masa kampanye itu kita udah turun, udah door to door, rumah ke rumah. Yang sangat jarang dilakukan oleh calegnya langsung. Oke. Saya ini turun door to door, mulai dari gang yang gangnya 8 meter, 10 meter, yang bisa lewat 2-3 mobil, sampai ke Gang komplek sempit. perkampungan yang gang senggol, yang Gang senggol. gangnya itu cuman lebar 1 meter. Iya, Jadi harus miring kita dikit nengok ya. kanan, nengok kiri itu sudah warga semua. Itu kita tekunin, kita jalanin, kita bagi kalender, sosialisasi, bagi kartu nama, bagi kaos seperti ini. Kaos kalender ini yang kita ya. bagi ya kaos seperti ini. Ada logo saya, logo Prabowo Gibran, ada logo Gerindra, ada nomor urut saya, nomor urut 4, juga kalender kita bagi. Itu kita door to door. Sampai Nggak dikumpulin tuh, disamperin tuh. Enggak, ada 2 sistem. Ada yang kita door to door, belusukan, turun langsung rumah ke rumah, benar-benar rumah ke rumah. Dan warga pun ya bingung. Kok tumben nih baru kali ini nih. Biasanya cuma timnya, ini calegnya langsung. Itu bukan 1-2 orang yang ngomong. Udah puluhan, bahkan ratusan orang yang sudah ngomong seperti itu. Bahkan Dan itu menurut Bang David efektif. sangat efektif, terutama yang tadi program spanduk saya. Oke. Mungkin teman-teman bisa cek di Kelapa Gading utamanya. Spanduk saya itu bisa dibilang paling masif. Wah, iya. Jadi kita mencalonkannya DPRD provinsi, tapi spanduk anggota DPR RI pun kalah banyak dengan kita. Itu benar teman-teman. Tadi perjalanan kita ke sini, wah, sampai bosan dilihatin Pak Nah, David. jadi tapi itu saya merasakan manfaatnya dengan spanduk saya yang begitu masif, baliho, billboard, spanduk saya di mana-mana ada, baliho, reklame, semua ada. Itu saya rasakan manfaatnya cukup sangat mengena ke masyarakat. Orang yang tadinya nggak kenal saya jadi udah tahu. Oh, Bapak kan yang spanduknya di depan situ kan ya? Waktu saya door to door, Iya, waktu saya membagikan APK. Oh iya, oh iya Pak, salam Pak, sukses, mau foto Pak. Banyak yang minta foto. Luar Jadi, biasa ya. Saya melihat berarti spanduk yang kita pasang ini fungsinya dapat kita gitu. Tinggal bagaimana nanti Bang David orkestrasi tentang Ya, program, itu- tentang DPRD. Itu kalau kita door to door. Ada juga yang kita bikin malam keakraban. malam keakraban Kita gimana tuh? kumpul bersama, misalkan di satu lingkungan lah, satu RW, satu satu RW. RT gitu. Kita ya nggak perlu tempat mewah, di gang sempit pun mereka cukup bikinkan tenda pakai terpal, Oke. terus siapkan bangku-bangku, lalu kita ya berpidato ya, kampanye 1-2 kata, terus dilanjutkan dengan makan malam bersama. Wah, itu antusiasnya warga luar biasa. Lebih dekat jadinya ya. Ya, itu pun benar-benar bisa. akrab Kalau gitu itu bedanya kita nggak door to door, warga yang ngumpul. ya. Warga yang- Nah, kalau ya kita selang-seling lah, karena kan terus terang door to door itu capek sekali, memerlukan Pasti, energi. Kita kalau jalan bukan hanya satu gang sudah. Kita kalau jalan itu minimal 3 jam, bisa 8-10 minimal gang, itu. minimal 3 jam. Kita kalau jalan dari jam 3 sore sampai maghrib jam 6. Itu Itu unsur kita jalan olahraganya kaki. dapet Sekali sekali. olahraganya dapat, keringatnya dapat, sehatnya dapat. Cuman kan kita nggak boleh forsir juga tiap hari. Jadi kita selang-selingin. Misalkan hari ini door to door, besok kita malam warga yang malam. kita kumpulkan, warga yang merapat. Jadi karena kan kita harus jaga kondisi juga. Betul. Jangan betul, sampai nanti di hari H kita kecapean, ngedrop dan rugi sendiri buat Betul. kitanya. Nah, itu menarik Bang. Ketika Abang door to door tuh Abang udah melihat apa aja tuh Bang? Yang dari sisi masyarakat yang jarang ke publik ya gitu. Iya. Atau Abang udah sampai sejauh mana sih door to door itu dampaknya ya? Ya kita melihat langsung banyak ya, terutama kaum marginal ya, menengah ke bawah itu yang ya sebenarnya cukup prihatin juga kita melihatnya gitu ya, tempat tinggalnya seperti itu,
satu rumah diisi dengan misalkan sampai 3 kakak, 4 kakak, Oh, ada, Bang? Di Jakarta, dia masih ada Jakarta, ya. Ada yang ya mereka juga sebagai pedagang masak di situ, ini apa berkegiatan di situ. Ya jadi sebenarnya semakin membuat saya tuh tergerak Semangat, lah, ya, semangat. makin semangat gitu. Ternyata Biasa. orang bilang di wilayah Jakarta itu kota, tapi masih banyak sekali Si banyak. wilayah marginal atau bahasanya perkampungan lah itu. Masih, mohon maaf ya, belum masih tersentuh banyak. ya. Masih banyak yang belum tersentuh. Rata-rata keluhan terbanyaknya apa, Bang David? Keluhan terbanyak dari saya saat Door to door. kunjungan door to door itu, mereka ada yang bilang banjir, Banjir, ada yang bilang penerangan penerangan jalan. Oke. karena di gangnya kan gang-gang udah gang sempit dan atasnya nggak ada lampu jadi gelap. Udah Ya, ya, kalau itu saya setuju. Saya ngalamin juga sampai hari ya, ini. ya, Bahkan jalan raya pun ada yang penerangannya tuh belum. ya, jadi kebanyakan dikeluhkan ya banjir sama penerangan Itu terbanyak tuh. terbanyak. Ya. Ada nggak keluhan-keluhan yang agak unik tuh pada David? Apa yang Apa, nggak misalkan pernah apa didengar? Misalkan ada yang keluhan, Bang, di sini terlalu aman nih Bang, gimana caranya Bang kita bikin yang beda gitu? Belum sih, cuman ya rata-rata kebanyakan penerangan, banjir, ada juga ya pelayanan kesehatan dia minta, misalkan supaya bisa lebih dekat ke rumah, Oh, misalkan jarak-jarak puskesmas atau posyandunya itu. Juga ada ya beberapa warga yang menyampaikan, beberapa pengurus timbangannya sudah rusak lah, ini itu ya, ada banyak sekali. Saat kita turun ya banyak sekali yang kita bisa dapat dari informasi dari warga, dari masyarakat. Oke, menarik. Nah itu tadi ya door to door. Ya, Saya mau lanjut lagi nih, langsung nih. Enaknya kalau diskusi kayak gini tuh menyambung nih. Dan pertanyaannya semua udah siap, ini tinggal kita cek ulang aja kan, Bang David udah melakukan hal tadi apa belum, tinggal kita tanya. Tadi kan kita singgung masalah ya, atau temuan atau keluhan. Di sini juga kita siapin banyak nih Bang. Ada tentang tawuran, tentang polusi udara, tentang kemacetan juga ada. Mungkin pertama kita mau nanya tentang polusi udara nih. Di setiap caleg saya pasti tanya, karena Cilincing ya Bang, sampai hari ini tuh masih jadi wilayah yang menurut saya kurang perhatian ya, atau sudah diperhatiin tapi belum tuntas-tuntas. Saya nggak ngerti tuh, sampai hari ini berita nggak pernah intens ya. Artinya saya mau nanya tentang polusi udara yang ada di Cilincing atau polusi debu. Nah, kira-kira Bang David tuh tahu persis nggak atau update nggak sih masalah itu? Terus kalaupun update, gimana nanti langkahnya, solusinya, atau hal-hal yang mau Bang David atur di daerah Cilincing? Cilincing setahu saya itu kebanyakan wilayah industri. Dan industri itu masih banyak menggunakan tenaga bahan bakar itu batu bara. Jadi asapnya, corong-corongnya itu abunya ya tentu sangat mengganggu, terutama industri yang berada di wilayah pemukiman. Nah, mungkin salah satu untuk mengakalinya ya dilokalisir komplek industrinya, dilokalisir jauh dari pemukiman, itu satu. Atau sebaliknya? Ya, atau ya sebaliknya, pemukiman jauh dari industri. Kedua ya mungkin kita gunakannya jangan energi yang menimbulkan polusi, bahan bakar yang menimbulkan polusi. Energi terbarukan. Nah, jadi menggunakan energi terbarukan, misalkan dengan kan sekarang lagi digalakan ini ada beberapa program di beberapa wilayah, saya lihat itu pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Ya itu lagi dilomba-lombakan sekali siapa yang bisa nemukan tuh. Ya. Secara konkret ya. Jadi artinya Bang David update juga ya sama ya, Cilincing. kita terakhir ke Cilincing kapan tuh Bang? Ini hari apa? Ini hari Selasa. Ini Selasa. Minggu lalu, Sabtu ya? Kalau nggak salah, Sabtu atau Jumat kita ada kegiatan di sana. Itu kalau naik motor udah pernah belum Bang? Wah, debu. Udah berani? Iya.
Debu, Itu debu kawan-kawan. sekali. Debu, mata bisa kelilipan, akhirnya bahaya karena di sana kan banyak Oh kontainer, iya, luar biasa. banyak truk-truk besar. Begitu mau lagi kucek-kucek mata begini, tahu-tahu depan udah kontainer jeger aja. Itu makanya Bang David, kenapa saya sering menanyakan tentang celincing ya. Karena Ya. banyak sekali faktor kecelakaan, rata-rata human error, tapi human errornya yang punya sebab akibat dulu sebelumnya Ya. gitu, nggak semata-mata ada human error naik motor gitu kan. Ya, Karena tiba-tiba keserang debu tuh hitungan detik. ya. Kalau sendiri ya teman-teman pasti ngerasain, tahu-tahu blank jebret. Nah, itulah juga makanya kita menganjurkan masyarakat untuk tertib aturan, menggunakan helm yang SNI, yang standar nasional Indonesia, yang ada kacanya minimal. Kirain yang ada poster Bang David. Nah, jadi kalau minimal Warnanya biru juga sebisa mungkin kalau kita sudah ikutin aturan, pasti Iya, ada pengurangan resiko. pengurangan resiko. Menarik. Nah, itu celincing ya, Bang David, dengan polusi udaranya. Kita lebih geser lagi nih. Ini mungkin gading yang jarang nih kalau Gading. masalah tawuran nih. Oh ya, Koja pun ya mungkin jarang ada, paling nggak terlalu terdengar. Celincing pun sama. Tapi secara umum tawuran ini menjadi persoalan bersama. ya, Teman-teman pelajar kita masih banyak beritanya, antar kampung masih banyak. Menurut saya itu agak keganggu kalau itu nggak dibahas ya. ya. Nah, Bang David sebagai calon anggota DPRD itu melihat fenomena itu seperti apa sih Bang? Atau langsung punya trik jitunya untuk mengatasi tawuran nih Bang? Tawuran sebenarnya Saya itu, sambil izin dulu ya Bang? tawuran itu kalau saya melihatnya lebih ke arah kurangnya komunikasi para pihak. Terjadi miskomunikasi. Jadi saya rasa kalau lebih banyak diadakan sosialisasi, pertemuan antara guru murid dengan sekolah lain, diadakan kegiatan bersama, lomba basket, misalkan lomba voli, lomba apa, itu otomatis jadi lebih saling mengenal satu sama lain. Jadi untuk jadi akhirnya bisa timbul gesekan tuh jadi minim. Tapi kalau yang nggak kenal, gampang mudah digosok-gosok, dipanas-panasin, akhirnya terjadilah tawuran. Dan itu nggak ada manfaatnya. Yang Iya, ada sama rugi. sekali. Saya Yang ada pernah- rugi. Yang ada rugi. Saya Jadi pernah ya, jadi praktisi itu. Sekarang nyesel juga. saya lihat ya salah satu upaya ya itu lebih sering digiatkan, disosialisasikan pertemuan guru murid antara sekolah yang satu dengan sekolah yang Iya, lain. menarik. Dibikin kegiatan olahraga, kegiatan bersama gitu. Sila ketiga tuh. Ya. 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 Persatuan Indonesia Ya. ya. Memang yang hari ini masih harus terus dikuatkan ya, Ya. dalam beberapa konteks ya. Ya. Kalau bicara konteks umumnya kita udah bersatu Ya. untuk Indonesia, tapi faktanya masih Ya, banyak. ya kadang-kadang pun masih ditunggangin sama oknum-oknum. Itu dia, apalagi Ada kaum muda. preman-preman yang menunggangi, kan seperti itu. Selama ini kalau kita lihat kan, kalau kita lihat di media TV, media sosial, saat yang ditangkap itu kan nggak semuanya berseragam sekolah dan Iya. usianya pun kadang bukan usia anak sekolah yang ditangkap itu. Jadi ya itulah, ditunggangin sama oknum-oknum atau preman-preman. Itulah pentingnya manfaatnya sosialisasi kepada guru, orang tua murid, dan siswa itu sendiri. Perlu kita sosialisasi. Nggak ada untungnya tawuran itu. Ruginya banyak. Saya sepakat. Ya, bisa Saya pernah menimbulkan korban jiwa, bisa ada yang meninggal, terbacok, ada yang mobil orang kena timpuk, rugi, Korban pecah. salah Ya, sasaran pun banyak sekali. banyak ruginya Yang daripada untungnya. Jadi Bang David bakal fokus juga ya bahas tawuran nanti ya. Ya, Mudah-mudahan tuh. Memang saya setuju sih, kolaboratif itu jadi peran utama dalam solusi apapun ya, di era sekarang ya. ya, Karena kita terlalu berjarak akhirnya, padahal kita sesama masyarakat Indonesia gitu kan. Agak lucu lah kalau kita di situ, dan momen politik ini atau momen pemilu ini bisa lah diambil untuk jadi persatuan yang lebih konkret Ya. lah ya. Ya. Dengan program-program, dengan terobosan-terobosan. Nah, Bang, lanjut lagi nih Bang. Masih dari sisi persoalan-persoalan nih. Lalu lintas kemacetan Bang. Wah, ini Cikoding punya Nah. juga nih titik Ya. celincing juga lah gitu. Ya. Lampu merahnya nggak berfungsi tuh Bang. ya, Merah kuning hijaunya iya. ya.
cuma kanan kiri depan belakang tuh. Ya, Pernah itu- kan lihat di Instagram atau di Ya, TikTok tuh. Ya, Kelapa Gading pun termasuk walaupun sudah daerah Oh kota iya, pun Kelapa Gading macet. Macet, terutama jam-jam saat jam makan. Banyak mobil-mobil yang parkirnya itu mungkin ya karena terburu-buru, parkiran juga sudah penuh, akhirnya parkir paralel. Paralel Asal akhirnya gitu. Iya. mengganggu jalan untuk bagi pengendara lain. Jadi saya rasa ya memang perlu disiapkan kantong-kantong parkir tambahan. Oke. Perlu disosialisasikan juga, perlu ada juga sosialisasi dari Dishub kepada tukang parkir, petugas parkir itu perlu juga. Jadi minimal kalau tukang parkirnya itu, petugas parkirnya itu sudah dapat sosialisasi, ya mungkin dia akan lebih sadar gitu bahwa akan mengarahkan supaya parkirnya jangan paralel, jangan mengganggu jalan. Paralel kalau untuk jalan yang luas mungkin oke. Kalau sudah jalannya sempit, dia paralel, udah itu akhirnya macet sampai ke belakang-belakang. Atau tukang parkirnya disejahterakan bisa tuh. Dia bisa. Hampir nggak kesentuh tuh tukang parkir itu. Maksudnya ya memang itu satu pekerjaan yang kurang diminati lah ya, atau Iya. masih dalam posisi rendah. Tapi kalau itu diperhatikan dengan kebutuhan sekarang, menurut saya sah-sah aja dong. Ya kalau Tukang parkir gaji lebih UMR. disosialisasikan tentang tukang parkir ya, Dishub juga lebih mensosialisasikan. Iya. Saya sudah melihat ada beberapa kegiatan Dishub itu mobil yang dilarang parkir terus langsung diderek, ya itu positif saya lihat, bagus. Iya, pagi rata-rata. Pagi gitu ya. Tahu siang kemana? Ya, itu karena kan kalau pagi banyak orang ibu-ibu, bapak-bapak atau driver nganter anak sekolah. Nah, kalau ada lebih mobil yang intens di parkir pagi kan, hari ya mobil parkir sembarangan kan itu mengganggu, Ya, sangat sepakat, mengganggu, sepakat. dan akhirnya ada Dishub tarikan. Saya sepakat itu. Terkait lampu merah tuh gimana tuh bang? Kalau lampu merah di Kelapa Gading, alhamdulillah saya lihat semuanya berfungsi aktif. Berfungsi. Ya, cuman yang paling kalau di Kelapa Gading itu di bundaran aja, di bundaran MKG Taman Jogging itu ya kadang suka crowded karena ya tadi nggak ada yang mau ngalah kadang-kadang, semua mau duluan, mau cepat. Nah, jadi Iya, akhirnya iya, macet. iya. Ya, Ada lebih satu- kesadaran lah, lebih Ya, itu kesadaran. tuh. Ada satu ejekan dari temen, lu kalau orang-orang yang egois tuh coba ke bundaran Gading tuh, Iya. latihan tuh. Ya. Untuk Perlu menurunkan kesabaran. ego. Kalau di bundaran Kelapa Gading itu perlu kesabaran. Ya, kalau di luar negeri saya lihat sudah lebih tertib. Kalau nggak salah, yang kanan diutamakan. Yang Jadi kanan. kita ngelihat yang kalau sisi kanan kita ada mobil, utamakan yang kanan dulu. Tapi kalau di Indonesia, Jakarta saya lihat belum menerapkan sistem itu. Padahal secara filosofi bagus juga bundaran itu kan. Iya. Untuk ya tadi salah satunya kan melatih SDM kita ya, Iya. lebih adaptasi dengan lingkungan. Iya. Tapi perlu juga sosialisasi yang kontinu. Iya, perlu. Ntar orang ngirain gimana sih bikin bundaran, nggak Iya. ada yang ngatur. Ya, harus ada yang Padahal- mengalah, dan yang mengalah Nah, siapa itu itu dia. sudah ditentukan. Biasanya sudah diterapkan, sudah ditentukan lah. Misalkan yang posisi sisi kanan harus mengalah, yang kiri harus jalan duluan. Itu kalau itu diterapkan, saya rasa bisa terurai. Tap. Jadi bener-bener ngerasain dampaknya kalau macet ini Bang David sih, karena tinggalnya di Gading. Oh iya, iya. Kadang tempat yang dekat aja yang harusnya kalau secara map itu bisa dilihat di 10 menit, bisa jadi 50 menit pun Wah, bisa. 50 menit. Iya, Itu ngeganggu banyak hal Bisa, dong, kalau pasti udah ya. nyangkut, udah ngunci, udah. Kalau nggak segera ada petugas dari Dishub atau petugas Polantas yang turun tangan, itu nggak akan terurai. Udah sampai kapanpun ya segitu, malah macetnya makin panjang. Ya itu saya makanya harus tanya macet tuh, karena ketika kita terjebak macet, ya kita nggak tahu kondisi saat itu lagi santai apa enggak ya. Cuma Ya. hampir rata-rata orang di jalan tuh nggak santai, orang Ya, santai itu mungkin kan ada tempatnya bukan di kebutuhan, jalan, ya. terburu-buru Nah, kan. punya tujuan lah intinya. Ada yang mungkin sudah kelaparan, keroncongan, Itu ada dia. yang mungkin istrinya sudah nunggu di rumah, Pasti ada yang itu. anaknya sudah nunggu dijemput. Bermacam-macam Ya, tujuan pasti ya, orang di jalan, kan. bermacam-macam. Ketika udah ketemu macet, wah itu menurut saya problem yang bisa kemana-mana efeknya ya. Ya. Jadi perlu ditanyakan. Nah, itu tentang macet, Bang David. Sekarang kita masuk ke persoalan. Di sini ada anak muda nih, Bang David. Bang David, anak muda hari ini seperti apa menurut Bang David? Khususnya Cikoding nih, dan anak-anak muda tuh diapain sih?
Atau Bang David punya pandangan apa tentang anak muda? Kalau anak muda itu kan biasanya banyak ide. Ya kita siapkan, kita apa ya, supaya ide-idenya itu bisa tersalurkan. Gitu. Kita bikin tempat nongkrong, misalkan tempat ngopi. Sekarang kan lagi zamannya orang ngopi, Coffee shop nongkrong. gitu lah. Jadi yang lebih sifatnya ke positif daripada akhirnya dia nanti larinya ke narkoba. Oke. Jadi ya mungkin kita ya di Kelapa Gading sih saya lihat udah cukup banyak tempat coffee shop. Sekarang udah menjamur. Saya lihat banyak anak-anak muda itu ya sudah beralih lah. Kalau yang dulu nongkrongnya di klub malam, diskotik, sekarang dia sudah di coffee shop. Nah, Bang David sendiri punya program khusus nggak buat anak muda? Tadi saya agak lupa tuh di 11 kartu asuransi tadi, kalau nggak salah anak muda belum spesifik tuh. Bang David. Anak muda, ya kita belum ada memang secara spesifik, tapi lebih ke ini Secara aja. umum. Layanan konseling narkoba, karena kebanyakan ini anak muda ini narkoba ini, jadi kita berikan pengarahan. Jadi narkoba itu nggak ada untungnya, ruginya banyak terus. sekali, rugi terus, uang Lanjutan. habis, Dunia masa akhirat, depan ya. curam, fungsi-fungsi otak terganggu, gitu. Ya lebih Sepakat, banyak sepakat. ruginya lah. Jadi mau ditambah nggak tuh Bang kartu asuransi itu spesifik tuh? Karena tahun ini anak muda penentu bangsa nih Bang. Ya, generasi emas, 60 generasi sekian lah ya kan. 60% anak muda. Penentu bangsa lewat suara-suaranya tuh, lewat inovasinya, lewat gagasannya dan lain-lain. Ya saya sih berharap diselipin satu tuh jadi 12 tuh. Ya, nanti kita Tentang anak akan muda tuh. kita akan sosialisasikan secara langsung kalau untuk anak. Siap. Dan kita teman-teman Norkid yang kebetulan anak muda semua siap juga kalau abang mau, ayo kita mainin anak muda yuk, karena ya kita berharap ada hal yang konkret lah dari calon wakil-wakil kita ya tentang anak muda, terutama untuk explore mereka ya. Paling itu sih Bang David, makanya kita harus tanya nih, dan ini mewakili banyak anak muda Cikoding. Luar biasa data anak muda Cikoding Bang David. Ya. Itu anak muda. Nah, sekarang masuk ke persoalan yang lagi tren juga, dan DPRD kemarin-kemarin tuh ramai ngebahas, bahkan sampai punya satu terobosan pengen bikin rumah sakit judi online, kawan-kawan. Pasti udah denger semua dong. Nah, kita tanya nih sama calon anggota DPRD-nya, gimana Bang tentang judi online? Judi online menurut saya sangat tidak ada manfaatnya. Oke. Ruginya banyak. Jadi ya kalau istilah orang tua zaman dulu tuh, tidak ada orang yang kaya dari judi. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau mau kaya ya usaha, kerja. Jangan mengharapkan sesuatu yang sifatnya coba-coba, keberuntungan, dan akhirnya terjerumus. Jadi menurut saya judi online itu sangat tidak baik, Bang. Sangat-sangat tidak baik. Nah, gimana caranya Bang untuk sedikit mengurangi masifnya judi online ya? Ya, dalam hal ini tentu mungkin ya pihak kepolisian, karena kan yang bertugas, salah satu tugas yang memberantas judi online ini adalah pihak kepolisian. Ya, di bidang cybernya. Di bidang lebih cyber, spesifik, ya. dia yang memberantas, seperti kita lihat di beberapa media, digerebek ruko ini, didapatkan operator judi online. Nah, itu. Digerebek apartemen ini, didapati operator judi online. Nah, ya dalam hal ini berarti petugas kepolisian, utamanya cyber, harus lebih banyak monitoring, mendeteksi atau monitoring mencari keberadaan keberadaan di mana pusat-pusatnya judi online yang ada, utamanya yang ada di Jakarta, utamanya Jakarta Utara. Itu ngeri Bang, karena hari ini ya orang main judi itu udah nggak perlu ngajak orang, nggak perlu terbuka, sambil sambil pup di kamar mandi, mereka bisa judi online dengan handphone kan, dengan itu menurut saya bahayanya luar biasa. Ya itu juga kedua, selain kepolisian mungkin dari Kementerian Kominfo harus memblokir situs-situs ya. Setahu saya kemarin hampir setiap harinya itu ribuan situs terblokir. Tapi ya itu, mereka pun pengusaha judi nggak mau putus asa, buka lagi. Bahkan terakhir didengar itu dia bukanya
di luar Indonesia sehingga tidak terjamah hukum Itu Indonesia, dia. tidak tersentuh hukum Indonesia. Jadi ya tetap kita pun juga harus berinovasi, harus terus mengembangkan gimana caranya supaya sampai judi online ini terberantas tuntas, tidak ada lagi di Indonesia, Pasti. utamanya di Jakarta, terlebih di Jakarta Utara. Ya, selain dari sisi teknis-teknis tadi ya, mungkin secara sosial juga penting itu jadi solusi tuh, ekonominya dikuatin, SDM. Nah, itu tadi tuh bagian-bagian yang bisa dikorelasikan di persoalan-persoalan Iya. itu. Makanya saya bilang menarik juga tuh, Bang. Jadi artinya Bang David setuju dengan anggota DPRD hari ini konsen dengan judi online ya, Iya, khususnya buat rumah sakit judi online. rumah Saya sakit kurang update. ketergantungan, Iya. judi online pun perlu. Jadi hampir mirip dengan rumah sakit ketergantungan narkoba, karena sebenarnya ya mereka korban. Korban. Ya, mereka perlu dijelaskan, perlu dikasih masukan yang positif. Nah, setelah itu baru dikasih akses-akses baru nih. Ya, Jangan ulangin lagi, ini peta baru kalian. ya kita Mulai dari sini kita kasihkan kemana. kita kasihkan pelatihan ini, pelatihan biar ada kesibukan, biar dia nggak teringat lagi terhadap Itu dia kegiatan lamanya. yang kurangnya dari kondisi hari ini ya, Bang. Ketika orang-orang ditangkepin di kasus-kasus apapun ya, mereka dikurung, nggak tahu diapain, keluar nggak dibekali apa-apa. Berulang lagi. Nah, potensinya bisa mengulang. Ya, ya. Itu menurut saya agak jadi satu persoalan lah. Mudah-mudahan Bang David nanti ketika jadi anggota DPRD punya satu terobosan tuh, Bang. Ya, Siapapun yang bermasalah, it's okay, dia harus dihukum, tapi setelah Ya. itu mereka harus dikasih peta baru untuk Ya. pulau baru kan, Ya. gitu kan. Jangan ya sampai karena dia memang balik ke pulau yang judi online lama. itu tidak mengenal usia. Itu Dari mulai Ngeri. anak-anak, usia sekolah, anak kuliah, orang kantor, orang tua, nenek-nenek, orang nggak boleh kakek-kakek pun ada. iya sepakat saya tuh. Judi Nggak online. kenal usia, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Ya, Kalau dulu masih enak offline. ya. Main judinya di mana? Ketahuan, grebek, kelar. Nyari tempat dulu, mapping dulu, yang temen-temen di mana. Kalau sekarang mah, waduh, kacau bener-bener. Karena kan tempat umum loh, saya sering temuin. Ya. Ya ada kemarin beberapa penangkapan di warnet. Jadi warnet-warnet yang ternyata digunakan untuk kegiatan judi online itu ada kemarin sempat ada di wilayah Kelapa Gading. Ada salah satu warnet digerebek karena diindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Itu dia judi online. Nah, bicara tentang judi online, kita juga harus membahas satu hal yang sampai hari ini jadi apa ya, persoalan bersama juga ya, bahkan tingkatan nasional nih Bang David, yaitu tentang pengangguran. Ya, data terakhir apapun masalahnya, faktor utama ya pengangguran itu menjadi penyebab tuh, jadi bahan pertimbangan utama. Nah, Bang David, gimana nanti ketika jadi atau hari ini atau sebelumnya udah mengurusi atau update lah ya tentang pengangguran nih? Saya pengen dengar tuh, atau teman-teman boleh dikasih tahu tuh. Ya, pengangguran memang salah satu